Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to continue our lesson about conditional sentences. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai conditional sentences. Dan pada video kali ini, kita akan fokus pada dua tipe, yaitu the second and the third conditional. Tipe kedua dan tipe tiga dari conditional sentences. The second conditional used for imaginary situations in the present or future or something that is unlikely. Jadi, the second conditional digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang sifatnya khayalan, tidak real, tidak nyata, untuk waktu sekarang ataupun di waktu yang akan datang. The second conditional digunakan untuk hal-hal yang kecil kemungkinan terjadi, bahkan sama sekali tidak akan pernah mungkin terjadi. For example, if I were you, I would forgive her. Jika saya adalah kamu, saya akan memaafkannya. Nah, sampai kapanpun, saya tidak akan pernah mungkin menjadi kamu. Ya, namun di sini saya berandai-andai, saya memposisikan diri saya jika saya adalah kamu, saya akan memaafkannya. Nah, karena kita membuat kalimat atau ungkapan yang tidak akan pernah mungkin terjadi, maka pada kalimat ini kita menggunakan tipe the second conditional. If it rained, I would play in the rain. Jika hujan, ya, saya akan main hujan. Nah, ini misalnya, saya mengatakan ini pada saat musim kemarau, yang langka terjadi hujan, kecil kemungkinan terjadi hujan. Namun, di sini saya berandai-andai, jika hujan, saya akan main hujan. Karena kecil kemungkinan untuk terjadi, maka kalimat ini menggunakan the second conditional. If I found this cat's mother, I would bring it to my house. Jika saya menemukan ibunya kucing ini, saya akan membawanya ke rumah saya. Contoh, saya punya kucing. Saya temukan sejak ia kecil, berpisah dari ibunya. Sekarang setelah berbulan-bulan berlalu, kucing ini sudah besar. Terus saya berandai-andai. Jika saya menemukan ibunya kucing ini, saya akan membawanya ke rumah saya. Hal ini adalah hal yang kecil kemungkinan untuk terjadi, karena saya tidak tahu ibunya seperti apa, saya tidak tahu di mana lokasinya, bagaimana cara mencari ibu kucing ini, ya, kecil kemungkinan terjadi, sehingga saya mengungkapkan kalimat ini dengan menggunakan tipe the second conditional. Saya beri contoh yang lain lagi, supaya lebih paham. If I made a tart, I would add fruit garnishes on top. Jika saya buat kue tart, saya akan memberikan hiasan buah di atasnya. Nah, ini misalnya, saya adalah orang yang tidak pernah terjun di dapur, tidak tahu masak, buat hidangan sederhana, apalagi membuat hidangan yang spesial, istimewa, misalnya seperti kue tart. Namun, di sini saya ingin berandai-andai. Saya yang orang tidak tahu masak ingin berandai-andai. Jika saya buat kue tart, saya akan memberikan hiasan buah di atasnya. Karena untuk membuat kue tart ini bagi seorang yang tidak tahu masak seperti saya adalah hal yang kecil kemungkinan terjadi, maka saya menggunakan the second conditional untuk membuat kalimat ini. Let's see the pattern of this type. Sekarang kita lihat bagaimana cara membuat kalimat ini. Polanya seperti apa. Nah, sama dengan tipe conditional sentences yang lainnya. Terdiri dari dua klausa, yaitu if clause
or subclause, anak kalimat, kemudian koma, lalu main clause, induk kalimat. Nah, if clause-nya terdiri dari if plus subject verb plus verb to or past tense. Kemudian koma, main clause-nya terdiri dari subject plus modal verb would plus verb one. Ya, verb 1. Jadi, selamanya kalau modal itu diikuti oleh verb 1 tanpa ada tambahan apapun. If clause disebut juga dengan conditional clause. Lalu, main clause disebut juga dengan result clause. Maksudnya adalah, if this thing happened, jika pada if clause ini terjadi, sekiranya seandainya terjadi, this thing would happen. Hal ini akan terjadi. Jadi, sekali lagi ini adalah berandai-andai, berhayal tentang sesuatu yang tidak nyata atau hal yang kecil kemungkinan terjadi. Jika kondisinya seperti ini, hasilnya seperti ini. Tapi sekali lagi, kondisi maupun hasil itu adalah hal yang tidak nyata. If I were you, I would forgive her. Seperti contoh yang tadi. Jika saya adalah kamu, saya akan memaafkannya. Mari kita lihat. Di sini, ya, terdiri dari if clause-nya ada if, subjeknya I, verb to, past tense, bentuk were. Kemudian, main clause-nya ada subjeknya I, would, kemudian verb 1, forgive. Nah, mungkin ada yang bertanya, bukannya kalau I itu pasangannya adalah was? Ya, mungkin ada yang bertanya. Jadi, khusus pada tipe the second conditional, where ini berlaku untuk semua subjek. Entahkah dia she, he, it, they, we. Jadi semua subjek ya, ini pakai where. Karena situasinya tidak nyata. Ini untuk hal-hal yang sifatnya hayalan. Nah, kita lihat lagi. Di sini, dua klausa yang dipisahkan oleh koma. Jika if clause-nya di awal kalimat, kemudian main clause-nya di akhir kalimat. Jika main clause-nya ditempatkan di awal kalimat, maka tidak ada koma yang memisahkan anak kalimat dan induk kalimat ini. I would forgive her if I were you. Saya akan memaafkannya jika saya adalah kamu. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita lihat lagi the third conditional. The third conditional used to imagine different condition and result in the past. Can be changed or imagine situation that did not happen in the past. Jadi, the third conditional atau tipe 3 ini untuk membayangkan, menghayalkan kondisi dan hasil yang berbeda di waktu yang lampau. Jadi, hal yang dibayangkan ini adalah hal yang sudah tidak bisa diubah karena kejadiannya di waktu lampau. Hanya berandai-andainya itu sekarang. Jadi, kita lihat. If you had studied English well, you would have had good English score. Jika kamu belajar bahasa Inggris dengan baik, kamu akan telah memperoleh
nilai bahasa Inggris yang baik. Nah, di sini adalah berandai-andai jika kemarin itu kamu belajar baik-baik bahasa Inggris, kamu pasti dapat nilai bahasa Inggris yang bagus. Artinya apa? Artinya kamu kemarin itu tidak belajar bahasa Inggris dengan baik sehingga kamu mendapatkan nilai bahasa Inggris yang tidak bagus. If I had done good, I would have gotten good things. Jika saya melakukan hal-hal yang baik, saya telah mendapatkan hal-hal yang baik pula. Saya menuai hal-hal yang baik. Nah, ini maksudnya adalah kemarin itu saya melakukan hal yang tidak baik. Nah, karena kemarin saya melakukan hal yang tidak baik, saya menuai hal yang tidak baik juga. Jadi saya ini berandai-andainya sekarang tentang kejadian kemarin, tentang kejadian yang lalu. Sekiranya waktu itu saya berbuat baik, maka saya akan menuai hal-hal yang baik pula. If she had passed the test, she would have been a government employee. Jika sekiranya dia telah lulus pada tes itu, maka dia akan telah menjadi seorang pegawai negeri sekarang. Ingat, ini adalah hal yang telah terjadi di waktu lampau dan tidak mungkin diubah di waktu sekarang. Artinya apa? Dia tidak lulus pada tes tersebut, kemudian sekarang dia tidak menjadi seorang pegawai negeri. Jadi, karena ini kita berandai-andai untuk hal-hal yang telah terjadi di waktu yang lalu, ya, maka di sini kita menggunakan tipe 3 dari conditional sentences. Let's see the pattern of this type. Sekarang kita lihat sama, ya. Untuk membuat kalimat tipe 3 dari conditional sentences terdiri dari dua klausa, ada if clause-nya or subclause, anak kalimatnya, kemudian diikuti koma, lalu ada main clause-nya, induk kalimatnya. Nah, if clause-nya terdiri dari if plus subject plus had plus verb 3 atau past perfect. Main clause-nya terdiri dari subject plus would, atau boleh menggunakan could, might, bisa juga, kemudian plus had plus verb 3. Jadi, setelah subject, di sini polanya menggunakan past future perfect tense. If clause disebut juga dengan conditional clause. Main clause disebut juga dengan basic clause. Maksudnya adalah, if this thing happened, jika pada if clause ini terjadi, ya, maka inilah hasilnya. Ya, maka hal ini yang akan telah terjadi. Seperti contoh tadi, if you had studied English well, you would have had good English score. Jika sekiranya kamu kemarin itu belajar bahasa Inggris dengan baik, maka kamu akan memperoleh nilai bahasa Inggris dengan baik. Artinya, ini adalah hal yang telah terjadi di waktu lalu, bahwa kamu itu tidak belajar bahasa Inggris dengan baik, sehingga kamu memperoleh nilai bahasa Inggris yang tidak baik pula. Namun, di sini kita berandai-andainya sekarang, jika saja kemarin seperti ini, ya. Nah, kalau main clause-nya diletakkan di awal, maka you would have had good English score if you had studied English well. Jika main clause-nya diletakkan di awal, maka kalimatnya you would have had good English score if you had studied English well. Jadi, antara kedua klausa tidak ada koma yang memisahkan. Seperti di contoh yang pertama. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.